Pemirsa Hidup Sehat, tahukah Anda sendi adalah struktur tubuh manusia yang memiliki fungsi utama sebagai penopang tubuh, tempat pertemuan antar tulang yang memungkinkan pergerakan. Sendi berfungsi untuk memastikan kerangka tubuh tetap menyatu dan dapat bergerak dengan bebas. Inilah fakta unik tentang sendi. Pertama, sendi yang paling aktif. Sendi lutut adalah sendi yang paling aktif dalam tubuh manusia. Setiap harinya dan selama seseorang beraktivitas sehari-hari, sendi lutut ini terus-menerus bergerak dan menopang berat badan. Kedua, sendi terpenting. Sendi bahu adalah sendi terpenting dalam tubuh manusia dalam hal mobilitas. Kemampuannya untuk bergerak dalam berbagai arah membuatnya menjadi sendi yang vital dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketiga, sendi yang tidak bergerak atau sinartrosis. Ialah jenis sendi yang tidak memungkinkan pergerakan. Pada persendian ini, tulang-tulang yang terhubung dipersatukan oleh serabut jaringan ikat. Ada dua letak sendi yang tidak bergerak. Pertama, sendi pada tulang tengkorak dan sendi pada tulang rawan yang melindungi jantung. Oke semua, terima kasih ya, terima kasih waktunya. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles. Tentu saya di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Tadi karena kegiatan seharian, Zoom, handphone, Dr. Ekles nih rasa yang bahu nih agak kurang nyaman, agak nyeri-nyeri. Mungkin apakah petanda frozen shoulder atau gimana ya, kurang tahu ya. Nah, pemirsa juga mungkin ada yang merasakan sama kayak saya, hati-hati juga. Jangan-jangan tanda frozen shoulder. Nah, kebetulan nih siang ini, habis meeting ini saya udah teleponan sama fisioterapis Mbak Windy Mayang untuk memeriksa leher saya nih. Apakah hanya sekedar cedera biasa ataupun pegel-pegel biasa ataupun frozen shoulder. Nah, bagi pemirsa yang merasakan gejala sama dengan saya kurang nyaman leher ataupun nyeri dan sebagainya, yang mungkin petanda frozen shoulder, wajib ikutin Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke pemirsa, saya sudah berada di klinik fisioterapis, mau ketemu Mbak Windy Mayang, udah janjian tadi nih. Ini dia Mbak Windy, apa kabar? Hai dokter, kabar baik. Dokter gimana kabarnya? Luar biasa, tapi seperti yang aku telepon tadi, bahuku ini agak bergejolak nih kayaknya nih. Oke, beres, bahu bisa dibenerin. Oke. Mau langsung diperiksa? Langsung, lanjut. Mari dok. Nah pemirsa, kita sudah berada di ruang treatment. Saatnya nih Mbak Windy beraksi nih. Silakan Mbak Windy. Oke, kita pertama cek postur dulu ya dok. Hal yang pertama adalah dari sini dari telinga sampai bahu. Itu berjaraknya bagaimana. Kalau misalkan ada yang tight, biasanya ada yang panjang sama yang ada yang pendek. Kalau secara postur di bagian sininya masih aman. Oke. Biasanya kalau yang di sini, biasanya orang yang suka nunduk. Nunduk gini? Yes. Kayak Zoom meeting, main handphone. Ini biasanya yang di sini yang tight. Oh, oke. Nah, ini agak sebelah kiri yang tight. Yang kanan kurang. Karena pasti tiap hari saya Zoom meeting dok. Sudah masuk sini, ini udah dapet satu. Kenapa yang menyebabkan frozen shoulder? Yang pertama tightness pada spasme otot. Oke. Kemudian otot bagian trapeziusnya. Nah, ini nih. Agak nyeri ya? Yes. Nah, ini tidak. Ini enggak. Nih, ini adanya muscle spasm. Oke. Oke. Nih, Ya, ini. jadi memang penyebab pertama karena ada spasme dari otot ya? Iya, betul. Biasanya itu kalau akut, semi-semi akut, biasanya hanya tightness aja. Tapi lama-kelamaan akan mengubah jadi ke kronis. Makanya agak sedikit frozen shoulder. Terus kita cek lagi di bagian scapula. Ini namanya scapulanya. Scapula agak peri-peri dikit. Yes, karena posisi bahu di bagian sininya sudah ke depan begini. Harusnya tegap. Apa karena juga ini ya penyebabnya apa karena olahraga? Saya kan sering ini nih nge-gym tiap hari. Ya, bisa kemungkinan. Jadi frozen shoulder itu meliputi dari aktivitas kemudian cedera pada olahraga. Gitu. Ini agak sedikit nonjol. Nah, ini nih. Nah. Oke. Ngunci juga di bagian belikat. Nih,
Makanya kalau leg press atau dan lain-lain itu bisa menyebabkan sakit di bagian belikat. Oh benar. Nah ini nih, biasanya perempuan yang banyak dok di bagian sini. Oh kenapa itu? Satu, tas selempang. Yang keberatan ya? Iya. Terus yang kedua, kalau perempuan itu tuh hamil dan menyusui. Kalau hamil kan pasti miring kanan, miring kiri, nggak pernah telentang. Kemudian setelah itu menyusuin, makanya kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki biasanya karena cedera olahraga dan aktivitas lebih dari 4 jam. Itu bisa menyebabkan injury. Nah itu kita memanggilnya ke lifestyle injury. Lifestyle injury. Itu sebabnya memang sebelum olahraga memang harus ada ini ya. Apa tuh namanya, pemanasan dan afternya pendinginan. Betul. Oh benar. Nah dokter waktu nge-gym pemanasan sama pendinginan nggak? Ada sih, tapi cepat-cepat kadang-kadang ya. Yes. Itu bisa berpengaruh ya. Yep. Nah rata-rata umur berapa yang Mbak ini ya? Yang sering ke klinik? Yang sering ke klinik ini tuh dari usia 25 tahun sampai 60 tahun. Nah sekarang juga banyak anak-anak muda kayak 17 tahun karena kemarin pandemi WFH. Oh, by online semua ya? Yap, betul banget. Dok, aman gak sih jerawat atau komedo kita pencet biar keluar? Memang pada dasarnya harus dikeluarin komedonya. Tapi kalau kita bukan ekspertis untuk memencet komedo, tidak disarankan. Bukan menyembuhkan komedo, malah memperparah. Karena kalau kita pencet sendiri, kadang-kadang tangan kita kotor dan nggak keluar semua komedonya, alhasil kuman jerawat masuk, malah dari komedo lebih jerawat yang gede-gede tuh. Dan bekasnya kadang-kadang susah hilang. Jadi sebaiknya tidak disarankan memencet komedo secara sembarangan. Ke ahlinya atau ke dokter ataupun ke klinik yang menyediakan fasilitas ini. Pemirsa Hidup Sehat, pernahkah mengalami nyeri dan kaku pada bahu atau yang sering kita dengar dengan istilah frozen shoulder? Keluhan seperti ini biasanya muncul setelah melakukan aktivitas yang memberikan beban pada bahu atau pundak, seperti membawa tas atau beban yang berat. Hal ini membuat penderitanya sulit menggerakkan sendi bahu atau lengan atas. Pegel-pegel sih sering ngerasain ya, apalagi di pundak sama di bagian bawah sini di perut gitu. Biasanya karena saya olahraga terlalu sering dan angkat barang atau beban yang terlalu berat. Karena kan aku bawa tas banyak ya, terus megang barang juga harus megang tas yang agak berat. Faktanya pemirsa, frozen shoulder dapat berlangsung selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Sendi bahu memiliki kapsul pembungkus yang berfungsi melindungi tulang, ligamen, dan tendon. Frozen shoulder terjadi ketika kapsul pelindung menebal karena cedera atau tidak digerakkan dalam waktu lama. Akibatnya pergerakan sendi bahu menjadi terbatas. Kondisi ini umumnya muncul dan memburuk secara perlahan, kemudian membaik dengan sendirinya secara bertahap. Kalau aku sih lebih ke pijat-pijat sendiri ya bagian sakit yang pegel itu. Kalau nggak saya pakein salep gitu sih. Kalau saya biasanya pergi ke tukang massage atau tukang pijat terdekat aja karena bisa lebih cepat sih. Pakai krim pereda nyeri sih kak. Kalau misalnya udah parah banget, aku biasanya manggil tukang pijit sih. Namun pemirsa, waktu yang dibutuhkan untuk sembuh berbeda pada setiap orang. Cari tahu informasinya hanya di Hidup Sehat bersama Dr. Eikles. Nah pemirsa, memang setelah diperiksa oleh Mbak ini ternyata saya udah mempunyai beberapa problem ya, bukan cuma frozen shoulder, tapi juga indikasi ke low back pain ya. Yes. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah nih Mbak ini. Ini fisioterapis apa ya, merupakan juga salah satu mungkin preventif ya? Jadi memang sebenarnya fisioterapi itu tuh kita sarankan lebih ke preventifnya. Apa sih yang akan jadi cedera? Kayak contohnya nih, dokter memang tidak merasakan sesuatu hal yang signifikan akan cedera. Tapi ternyata setelah dicek, oh ini ada bagian otot yang tightness, ada yang spasme, ini harus dirilis, ataupun memang harus ada elektroterapi selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong ini menjadi pertanyaan juga pemirsa nih, Mbak Windy, fakta atau mitos nih. Katanya frozen shoulder berhubungan dengan ini ya, penyakit tertentu ya? Ada, jadi faktanya memang ada autoimun kayak rheumatoid arthritis yang menyerang persendian, entah sendi kecil ataupun persendian besar.
Kemudian kalau misalkan ada penyakit riwayat diabetes. Kalau diabetes kan biasanya kalau kita treatment itu harus ditanya dulu. Karena bentuk struktur ototnya kan memang sudah termakan oleh si diabetesnya. Makanya sering kesemutan dan lain-lain. Nah itu faktor penyebabnya adalah nanti ke depannya kita treatmentnya apakah harus kenceng apa tidak. Jadi faktor resiko terhadap penyakit-penyakit tertentu tuh memang harus kita berbicara dengan pasien. Nah, ini juga saya keingat nih. Nah. Ada kan pemirsa bertanya-tanya, kalau fisioterapis apakah sama dengan masas nggak? Saya kan udah sering ke masas dokter, nggak perlu fisioterapis lagi nih. Apalagi yang dikeretak-keretak nih. Ya. Gimana ini tanggapannya Mbak Win? Jadi tanggapannya adalah dari sesuatu hal, kalau misalkan fisioterapi ini kan sebenarnya berkaitannya dengan medis. Benar. Makanya kalau misalkan fisioterapi itu dirujuknya oleh dokter rehab medik, dokter ortopedi, kemudian dokter saraf. Jadi kan sebetulnya berarti kalau misalkan mau ke profesi fisioterapi, pilih fisioterapi itu lebih aman. Tapi kalau misalkan masas boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kalau posisi kita stres, capek, untuk relaksasi. Itu untuk membangkitkan nanti besokannya kerja, kayak gitu-gitu dok. Yeah. Tapi kalau misalkan sedang injury ataupun cedera, lebih percaya medis. Kalau misalkan kretek-kretek aman nggak sih? Nah, fisioterapi pun sebenarnya ada yang namanya perihal kretek-kretek, namanya manual joint therapy. Jadi setiap manual terapi ini memang tidak dipergunakan oleh beberapa pasien kayak ligamen laksiti. Jadi masyarakat boleh mau kemanapun, tapi yang jelas pasien tersebut harus tahu dulu nih track record yang mau menanganinya. Oke. Jadi jangan juga sembarangan kretek-kretek ya. Yap. Oke, nah sekarang itu kan udah secara general, sekarang untuk Pak Dokter Ekles dulu nih, Mbak ini apa nih tindakan yang harus dilakukan nih? Secara umum kita lakukan dulu rilis muscle di bagian otot-otot yang kaku, kemudian nanti ada beberapa elektroterapi kayak infrared, terus ultrasound, ada ISTM kalau misalkan memang ada. Oke, jadi ada beberapa tahap. Nah, penasaran pemirsa, ikutin terus ya. Oke, pemirsa, waduh, agak enak-enak sedap nih. Lagi dilakukan treatment oleh Mbak Win. Ini berarti kita mulai dengan apa nih Mbak Win? Rilis muscle. Biasanya rilis ini fungsinya untuk melepaskan otot-otot yang kaku, yang tightness, yang terjadi ada penumpukan asam laktat. Dan dokter ini ternyata setelah posisinya seperti ini, nah kerasa banget nih di bagian sininya nih. Benar. Nah, biasanya kalau otot bagian sini sakit, pengaruh dari yang pertama nyeri rahang. Biasanya orang bunyi-bunyi namanya TMJ, temporal mandibular joint disorder. Kemudian yang paling banyak adalah sakit kepala. Nah, itu pengaruh dari otot kaku di bagian leher. Kalau dokter sih sejauh ini cedera olahraga kayaknya tidak, tapi mungkin lebih ke aktivitas sehari-hari, kayak mungkin nanganin pasien agak sedikit nunduk kan, terus nge-zoom, meeting ya. online, oke. Oke pemirsa, sambil menahan nyeri sedap sedikit ya. Karena demi pemirsa nih harus bertanya nih, mumpung kita lagi sama Mbak Win ini. Bisa ini ya, karena frozen shoulder bisa menjalar ke daerah tertentu ya? Iya, kalau frozen shoulder bisa jadi karena otot di bagian leher memendek, terus di bagian otot bagian winging scapula, nah di bagian stratus anterior, terus sama di sini. Jadi kadang kalau misalkan frozen shoulder kita harus ngebuka ototnya dari leher, lengan atas, sama bagian sayap dan di bagian pertengahan ini. Dan paling sering kalau pasien-pasien yang datang ke sini yang frozen shoulder, efek dari frozen shoulder ke area mana biasanya? Sering ke pinggang atau di mana biasanya? Kebanyakan leher. Oh, kebanyakan leher? Kebanyakan leher. Yang head tension, malah jadi bad mood, emosional, itu bisa jadi karena kekakuan pada otot leher. Wah, harus sering ke fisioterapis. Iya, healingnya ke fisioterapi. Healingnya harus ke fisioterapis nih. Oke. Ini sangat pelan sekali sebetulnya dokter. Yap. Nah, tapi kan karena ini memang tidak dibilang kategori cedera, tapi lebih ke akan mengarah ke frozen shoulder. Oh ya, bagi yang mempunyai masalah nih ataupun untuk apa ya, meriliskan spasme otot kayak saya nih, itu dilakukan berapa lama jedanya biasanya? Jeda apanya dokter? Jeda treatmentnya. Jeda treatmentnya, kalau misalkan kronis dalam seminggu sekali.
Seminggu sekali. Ya dalam sebulan berarti 4 atau 5 kali. Nah kalau kayak dokter kayak gini, ya datang mungkin bisa 3 atau 6 bulan kemudian. Karena kan memang ini lebih ke preventif. Preventif ya. Oke. Ada banyak yang tanya ke saya, dokter, kenapa saya kalau jemur di matahari kelihatan gosong banget? Dalam arti Indonesia ya, gosong maksudnya hitam ya. Tapi ada teman saya kalau jemur di matahari, kok nggak gosong ya? Ya, memang menurut Fitzpatrick, jenis kulit itu ada 6 macam. Bisa kalian searching tuh. Nah, untuk orang yang kulitnya putih, biasanya melanin atau sel pembentuk warna kulitnya itu kurang. Jadi pada waktu terkena sinar matahari, biasanya kesannya hanya merah saja. Nah, bagi orang yang tipe kulit gelap, biasanya melaninnya banyak tuh. Sehingga pada waktu kena sinar matahari akan lebih gelap atau gosong. Ya, memang sesuai dengan jenis kulit dan ras Anda ya. Nah, solusinya apa? Jadi disarankan rajin memakai sunscreen. Bukan hanya berkulit gelap, tapi juga berkulit putih. Ya, dan bila perlu pakailah body lotion untuk mencerahkan sekaligus melindungi. Kalau mau lebih instan cerah, biasanya di treatment. Kalau di Ekles Klinik kita laser atau menggunakan glowing pill. Semoga menjawab. Jika kalian mau konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya. Oke pemirsa, tadi udah melakukan ini ya, Mbak ini ya, fisioterapis, Ya. dan memang seger, langsung ringan gitu ya? Iya. Oke, segera tuh berarti hasilnya ya. Memang ada apa ya, ada penekanan, mungkin Ya. ada nyeri-nyeri sedikit. Betul. Tapi memang disesuaikan juga dengan kemampuan pasien ya? Iya. Oke. Betul banget. Nah sekarang, terakhir kita mau ngapain nih Mbak Winnie? Kita home program atau edukasi buat pasien bagaimana caranya di rumah agar tidak terjadi frozen shoulder ataupun nyeri leher ataupun otot yang kaku. Makanya harus stretching. Nah, stretchingnya aku mau ajarin. Oke. Nah, seperti ini, kemudian dipatahkan. Nah, ini bisa sendiri seperti ini. Nah, oke. Oke, gini ya? Yap. Nah, ininya ke belakang. Nah, biar ketarik dari otot bahu sini sampai sini. Selama berapa detik nih? Ini 10 detik Oke. atau sampai 15 detik. Sampai 15 sampai detik. ketarik di hold. Oke, Kemudian sebelahnya pindah lagi. betul. Ya, Selesai. 10 detik juga. Betul. Kemudian ini ditarik Mhm. terus ke belakang Mhm. biar otot di bagian sini Lebih ke tertarik. stretch ya? Yap. Oke. Rasakan? Ya. Biar tidak terjadi bungkuk. Ya, ya. Karena Jadi, bungkuk yang tadi di sini bisa menyebabkan frozen shoulder. oke. Jadi pemirsa ditarik maksimal di belakang Yap. dan kerasa di depan itu kayak ketarik stretch gitu ya Betul. otot-ototnya. Ini 10 detik juga ya Mbak 10 Winnie? detik, 15 15 detik. detik. Oke. Oke. Kemudian masuk sini, up, dirajut, Dirajut. tarik. Iya. Agak sedikit ke belakang, up. Karena kalau di sini yang ke stretch bagian sini saja. Tapi kalau misalkan ditambah lagi ke belakang, ini yang nambah sini otot dadanya biar tidak sesat. Nah, terasa dok? Iya, iya, terasa. Kemudian di bagian kepala tundukan. Biar otot dari leher sampai belikat itu berasa. 10 detik juga ya? 10 detik, angkat. Sekarang depan. Nah, kalau pegang di bagian sini juga. Biarkan biasanya kalau frozen shoulder tadi sering pusing. Nah, jadi ada di bagian kening. Nah, kalau ada frozen shoulder sakit di bagian leher ataupun sakit kepala, ditarik di bagian sini. Up. Nah, di bagian pelipisnya ditarik. Set. Ditekan. Kerasa nggak dok? Iya, terasa. Seperti ini lagi saya contohkan. Nah, jadi biar matanya nggak pegel. Iya, iya. Jadi ininya ditarik. Hup, tarik. Oke, 10 detik ya. Yap. Nah, sekarang tengok kiri, tengok kanan. Nih.
buat bagian sini. Setelah begini, patahkan ke arah. Nah, agak sedikit kaku di bagian sininya, karena mungkin tadi lama di laptop sama di handphone. Ininya. Nah, jadi setelah bagian sini, kemudian tap. Nah, beda kan? Bagian sini. Oke, nextnya nanti kita bongkar lehernya, Dok. Tadi kan bongkar bagian bahu frozen shoulder-nya. Sebelah kiri ya. Nah, sekarang ini nanti bisa kemungkinan karena kan frozen shoulder tadi mengarahnya ke arah leher, kemudian belikat sama ke pinggang. Kebanyakan kalau perempuan itu ke area leher. Kalau misalkan laki-laki kebanyakannya di LBP, low back pain. Makanya tadi dokter agak sedikit lebih ke low back pain-nya gitu, Dok. Baik. Nah, pemirsa, itu gerakan-gerakan yang bisa dipraktekkan di rumah untuk menghindari frozen shoulder tadi ya. Simple banget ternyata. Bisa Anda ikuti di rumah nih. Oke, Mbak Windy, terakhir nih, mungkin pemirsa bertanya-tanya, apalagi yang menyaksikan ini yang sudah mengalami frozen shoulder nih, apa tipsnya bagi pemirsa nih? Oke, salah satu tips biasanya kalau misalkan pasien kena frozen shoulder, biasanya agak sedikit membungkuk seperti ini. Salah satunya adalah benarkan postur terlebih dahulu seperti ini, dibuka terlebih dahulu, kemudian di stretch, biasanya agak sedikit ngilu, tapi memang harus pelan-pelan. Jadi kalau misalkan seperti ini udah, kalau nyeri banget berarti sudah hentikan, tapi kalau misalkan ini pelan-pelan, satu, kemudian yang kedua gerakan diikat. Kemudian kalau misalkan masih ada di sini adanya inflamasi, kompres air dingin. Kemudian gerakin secara perlahan, karena memang kalau misalkan frozen shoulder, pasien tuh nggak mau gerak. Makanya kalau naik dikit pasti sakit. Nah di bagian sini biasanya orang kena sakit. Makanya kita kasih di bagian namanya pendulum exercise seperti ini. Nah, jadi posisinya pas kayak gini. Nah, jadi biar pergerakan bahu itu bergerak. Oke, kemudian di tembok, Dok. Ini contohnya tembok. Perlahan. Tep. Naik ke atas sampai gimana sakitnya sepasien. Nanti gerakin lagi, turunin lagi. Oke. Dan salah satunya berenang. Berenang itu lebih efektif untuk bagi yang nyeri bahu. Dan berenangnya gaya bebas. Disarankan yang gaya bebas ya? Gaya bebas. Oke, nah itu pemirsa 3 gerakan yang simple yang sudah dicontohkan tadi bisa menjadi solusi mungkin bagi Anda yang menonton ini yang sudah mengalami frozen shoulders. Oke, terima kasih Mbak Windy. Informasinya sangat menarik. Sukses selalu ya. Amin, amin. Oke, kita ketemu lagi nih. Saya mau treatment nih nanti. Oke, siap ditunggu kedatangannya selanjutnya. Oke, pemirsa, semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Yang paling penting tetap saksikan Hidup Sehat setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.